itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Gimana Pak, bisa dijelasin lagi Pak? Memang di Bukit Wadih itu sendiri banyak peninggalan. Di sana juga ada tempat tertentu yang mana ada sejarah peninggalannya itu dulu dari Peninggalan sampai hewan seperti biawak, musang, ayam itu tidak bisa ditangkap. Tidak bisa ditangkap. Iya. Itu dalam penuturan sejarah kemarin dari orang tua mereka bahwa di tempat itu pernah kejadian orang bakar musangnya, dulu dibakar habis di pemerintah suruh naik agak naik walaupun sudah mati, sehingga tempat itu menjadi tempat bersejarah yang kalau menurut kepercayaan kita itu tidak boleh menangkap biawak dan ayam. Oh, jadi maksudnya memang di Bukit Wadih, di Bukit Wadih itu maksudnya masih ada binatang-binatang itu dan nggak boleh diburu, Pak? Ya, atau gimana? Ada tempat tidak boleh diburu. Ada tempat tertentu di Bukit Wadih yang hewan-hewannya itu nggak boleh diburu. Itu pada saat trekking gitu, Pak? Nah, kalau pada saat dia agak berjauhan dengan lokasi pariwisata. Agak berjauhan? Maksud, kalau yang di Bukit Wadihnya, Pak? Wadih itu sendiri luasnya. Luas juga sih. Berapa ini Pak luasnya Bukit Wadih itu, Pak? Iya, maksudku mungkin bisa dijelasin lagi gitu Pak. Maksudnya misalnya di Bukit Wadih itu kan kita trekking. Terus selama trekking itu tuh selain kita ngelihat view yang indah, kan, bagus banget ya bukit-bukitnya. Ada Bukit Kembar, ada kita bisa ngelihat Pantai Wadih gitu. Tapi selama trekking itu tadi kan dijelasin kita bisa juga ada lihat peninggalan sejarah berupa batu itu ya Pak. Itu masuk di jalur trekkingnya Pak? Itu memang ada di lokasi Wadih, tapi ya agak berjauhan. Oh, kalau yang berarti kalau misalnya yang di Bukit Wadih itu ada apa gitu Pak? Kalau memang Bukit Wadih ini satu kesatuan. Tapi kalau karena Bukit Wadih ini sendiri ada di antara perbukitan. Bukit yang sementara puncaknya yang satu yang saya omong tadi ada peninggalan sejarah kunci tadi itu. Kunci di puncaknya itu. Berarti puncaknya namanya Bola Rebong itu ya Pak? Puncak itu kalau Bola Rebong masih jauh. Oh, kalau puncaknya namanya Tanah Kunci? Itu namanya kalau kita di sana bilang Tubilarang, Bulale, Tubilarang. Kubilarang. Tubilarang. Tubilarang. Nama puncaknya? Iya. Oh, yang ada tanah kuncinya? Iya, yang ada tanah kunci. Kubilarang. Wah, itu bagus loh Pak kalau misalnya. Bagus loh kalau misalnya ada jalan trekking ke sana. Ya, Mar? Iya, benar. Agak tinggi kalau kita mau bangun jalur jalan ke sana memang. Kalau jalan setapak nih. Iya, jalan setapak mungkin bisa. Iya Pak, jalan setapak aja kan trekking Pak kita Pak. Iya, iya benar. Biar menantang Pak. Hanya agak kalau direkomendasikan trekking bisa. Hanya pembangunan jalan perlu kita lihat. Tapi berarti kalau misalnya saya sama Mardia pengen ke Lembata, terus pengen ke puncak apa tadi namanya? Puncak apa namanya? Tubilarang. Berarti nanti kalau saya mau ke Lembata, Tubilarang. Ya, Tubilarang. Nah, berarti kalau misalnya saya sama Mardiah nih mau ke Lembata, kita mau ke puncaknya Tubilarang, berarti bisa dong, Pak?
Untuk melihat tadi yang apa? Kunci tanah. Ada pipa kunci tanah itu. Iya. Itu bisa. Kunci tanah itu untuk apa Pak tadi? Untuk kita bisa mendengar suara air laut dari Pantai Wade ya Pak? Air laut. Iya, air laut ya. Memang dari dulu peninggal ini dari Belanda, jadi tujuan mereka tanam itu besi itu untuk apa kita kurang tahu, tetapi menurut penyampaian orang tua kita bahwa itu mereka kunci tanah. Kunci tanah. Jadi kita di situ kita bisa dengar gemuruh air laut. Di kunci tanah itu. Iya, di besi. Iya. Nah, itu menarik loh Pak kalau misalnya ada jalur trekking ke sana, mungkin bisa dibikin ya Pak. Jalur trekkingnya itu trekkingnya mungkin namanya apa gitu, tapi misalnya namanya ada yang misalnya buat beginner yang pemula, terus ada yang advance, ada yang jadi kalau misalnya jadi pengunjungnya bisa pilih Pak, dia mau trekkingnya tuh misalnya dari mana sampai mana, terus kalau misalnya kayak misalnya aku sama Mardia pengen trekkingnya sampai puncak, kita bisa pilih rute yang sampai puncak gitu. Wah, itu bagus loh Pak untuk apa jual Bukit Wade ya Mar. Iya betul Pak, benar. Karena menarik banget, nggak semua bukit itu ada peninggalan sejarah yang masih ada gitu. Iya, jadi maksudnya sambil kita trekking bisa ngelihat sunrise atau sunset, terus bisa sekalian mampir ke pantainya, tapi Betul. ada nilai lebihnya juga Pak. Kita bisa ke puncak Tubilarang itu ya tadi. Ternyata setelah dikorek-korek ya, ini ada suatu peninggalan di puncak Benar. Bukit Wade loh. Kira-kira ada apa lagi nih Pak? Harus dikeluarkan Pak, biar kita bisa jual Pak. Siapa tahu nanti saya sama Mardia diundang ya kan, kita ke NTT, kita ke Bukit Lembata. Kita ngeliat secara langsung gitu, terus orang-orang tertarik gitu Pak, untuk datang juga kan, siapa tahu. Banyak peninggalan, tetapi ya kalau untuk di Wade, di Desa Balarewung itu peninggalan seperti itu, tapi masih ada desa berdekatan yang peninggalannya juga lain. Oh, nah iya Pak. Nah itu bisa jadi nilai jual juga tuh Pak. Seperti di Desa Seranggoran. Desa ini kami kan dulu satu desa. Mereka ada peninggalan sejarahnya itu di tepi sana, di Desa Labu Putih berdekatan. Berdekatan dengan Bukit Wade. Dalam satu kesatuan. Karena seperti dijelaskan oleh kami tadi bahwa dia itu kan satu pulau. Sehingga dari desa-desa saling mendukung dalam hal peninggalan itu ada, masing-masing desa ada. Oh, keren ya. Berarti masing-masing desa tuh ada peninggalannya juga. Pak, kalau misalnya kita trekking ke Bukit Wade itu, kita bisa trekking sendiri atau ada guide dari warga lokal, Pak? Kalau untuk sekarang ini memang masih sendiri karena kalau kita diminta mungkin. Tapi untuk jalurnya udah cukup jelas berarti ya Pak, jalur trekkingnya. Ada berapa jalur Pak untuk trekking? Masih dalam sifat promosi sehingga untuk jalurnya belum ada jalur ke sana. Oke. Kairan ada yang nanya nih Kak, dari Tari Dharma Deli 2020, apa visi dan misi pengolah tempat wisata Bukit Wade untuk membuat tempat ini menjadi lebih baik untuk kedepannya? Nah, gimana tuh Pak kira-kira? Apa nih visi misi dari pengelola tempat wisata Bukit Wade untuk membuat tempat ini menjadi lebih baik ke depannya? Apa sih harapannya Pak untuk Bukit Wade gitu kira-kira? Boleh dijawab oleh Pak Marsal dulu, terbaru Pak Anton. Yap. Berkaitan dengan Bukit Wade ini memang kita pada dasarnya masih secara promosi, dan lebih banyak nanti kita akan dekat ke dinas karena nanti kita akan bangunkan dinas sehingga apa saja yang perlu kita buat di sana kita akan bersama pembangunan di pariwisata, tapi tentunya mendapat dukungan dinas. Iya. Pokoknya nanti dibicarakan rutenya ya Pak. Ya. Kalau saran saya tadi sih yang tadi tuh Pak bisa dibikin rutenya versi yang yang versi untuk pemula
Untuk pemula, ada yang medium, ada yang advance. Karena menarik juga untuk trekking di Bukit Wade. Ternyata ada sisi peninggalan sejarah dan budayanya juga gitu. Mungkin Terus mungkin Pak bisa pakai guide bisa pakai warga lokal juga Pak untuk guide-nya. Iya. Pak Anton ada yang mau menambahkan mungkin tentang pertanyaan ini? Tadi kan salah konsep satu pengembangan Bergema konsep Pak, pengembangan untuk Iya, pariwisata di Bukit Wade. Jadi kedepannya kita tetap bekerjasama dengan desa, kerjasama dengan desa. pemerintah desa, ya, untuk bagaimana pengelolanya. Jadi melalui pengembangan wisata gitu. Jadi masyarakat kita libatkan, kita libatkan mulai dari perencanaan, Mulai dari pengelolanya ya, dari perencanaan, proses perencanaan, pengelolaan, dan perencanaan, pengembangannya ya, pengumuman untuk ke depan. pengembangannya ke depan ya. Pengembangan untuk Jadi ke depan. mungkin di desa kita akan bentuk kelompok ya, mungkin ada Pokdarwis, akan kelompok sadar membentuk wisata kelompok di darwis. desa untuk bisa menangani pengelolaan desa, pengelolaan objek wisata ini Bukit Wade. Oke, Pak. Jadi dimulai dari warga desanya dulu untuk Ya. rencana ke depannya gitu ya Pak. Kerjasama. Ya, kita kerjasama, kita pendampingan dengan desa ya. Benar-benar. Kira-kira kalau misalnya teman-teman atau misalnya saya nih sama Mardiah mau ke Lembata, mau ke Bukit Wade gitu ya. Ada nggak sih Pak tips-tips nih ke Bukit Wade? Udah siap loh Pak ini kita Pak. Ya, jadi kalau Iya. Tinggal jalan nih kita nih. Langsung apa? ya. Jadi kalau mau kunjung ke sini tentunya pasti ketika wisata, kemudian nanti dipandu menuju ke desa. Kenapa, Pak? Baru Bergema Pak. Ulang lagi Pak. kalau berkunjung ke Pantai Wade, maka nanti kita kontak dinas, kita bisa koordinasi untuk kita ke desa, kemudian nanti baru kita ke Wadenya, gitu. Bisa dibantu gitu. Ya. Pak Marcel mungkin mau menambahkan tips-tips untuk para wisatawan nih Pak yang mau datang ke Bukit Wade. Kalau jaringannya kurang bagus nih. Ya. Sinyalnya agak Udah aman Sinyalnya Pak? kurang bagus nih Pak. Sudah aman? Belum ya? Halo? Apa nih Pak kira-kira tipsnya untuk teman-teman yang mau datang ke Bukit Wade Pak? Pak Marcel, jangan keluar dulu Pak. sinyalnya agak apa nih, kurang kedengaran gitu. Aman Pak, aman. Suaranya kedengar cuma gambarnya sih. Iya agak blur. Tapi nggak apa-apa Pak, ngomong aja suaranya jelas. Kira-kira apa nih Pak pesan-pesan untuk wisatawan yang mau datang ke Bukit Wade? Jadi terkait pesan saya untuk wisatawan karena melihat di sana lokasinya pertama padang rumput. Jadi yang sering terjadi di sana itu kadang-kadang kebakaran yang sering terjadi. Sehingga saya pengunjung bahwa waspada terhadap api. Lebih kalau yang waspada terhadap api. Tokonya itu harus kalau untungnya dibuang harus dimatikan dulu. Oh, sering kebakar. Lalu terbakar. Memang di sana kita sendiri sudah punya aturan terkait membakar hutan itu sudah ada. Sehingga lebih banyak terjadi itu orang-orang dari luar yang melakukan pembakaran hutan. Kita di sana karena sudah ada aturan jadi masyarakat tidak melakukan hal itu. Jadi udah ada aturannya Pak? Ada aturan. Apa aja tuh Pak aturan masuk ke Bukit Wade Pak?
untuk aturan masuk ke Bukit Wade itu yang kita perlu jaga itu terkait dengan kebakaran hutan, dan juga memang sampah-sampah juga kita perlu tempatkan di lokasi. Oke. Juga ada banyak lain yang kita buat terkait kondisi di sana. Tidak boleh berburu di lokasi pariwisata, karena memang kita ke depannya mau menggabungkan pariwisata ini bisa langsung pariwisata. Oke. Apa yang di situ bisa lihat kita bisa juga lihat rusa dengan banyak. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Mau ada Suaka Marga Satwa? Ya, kita kan karena rusa ini memang satu binatang yang hampir punah, sehingga kita dalam perjalanan di lokasi pariwisata itu rusa yang ada di situ kita lindungi. Sehingga mungkin ke depan ada pengunjung ke sana, ya selain melihat hidup kita bisa langsung lihat rusa di pengembangan. Oke, jadi pokoknya teman-temannya mau datang ke Bukit Wade. Iya Pak, kenapa? Banyak yang terjadi di sana itu perburuan liar. Oh, banyak perburuan liar. Liar di Wade seperti berburu rusa. Berburu rusa ya Pak? Untuk berburu rusa kalau dapat dikurangi atau dihentikan di lokasi pariwisata. Iya Pak, dihentikan Pak kalau bisa Pak, jangan ada perburuan rusa Pak. Iya. Apalagi Pak pesannya? Bisa kita promosi sebagai wisata. Iya, oke. Ini ya, jadi aku rangkum kalau pesannya dari Pak Marcel itu, yang pertama, teman-teman, jangan ngerokok kalau misalnya lagi trekking di Bukit Wade. Apalagi ngebuang puntung rokoknya, karena di Bukit Wade itu agak riskan ya, maksudnya takut kebakaran. Rentan takut kebakaran. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Bawa turun sampahnya. Terus yang ketiga tadi, kalau bisa, harus bisa ya, jangan ada perburuan liar, karena saya setuju sih Pak, maksudnya rusa itu bisa jadi salah satu daya tarik juga ya di Bukit Wade gitu. Jadi kita sama-sama lah menjaga itu ya. Oke deh, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh ya Pak, ini Pak ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Ini, kira-kira kalau dari Bukit Wade di Lembata ada cenderamata nggak sih Pak? Atau makanan atau minuman khas dari Bukit Wade? Kalau terkait dengan cenderamata untuk sementara ini belum. Kita paling selendang. Selendang. Selendang Selendang akan menjadi giveaway ya. Sementara untuk cenderamata yang lain belum. Belum. Kalau makanan atau minuman Pak di sekitar situ? Iya Pak. Ya kalau di sana makanan lokal ada. Yang harus dicoba gitu saat lagi di Bukit Wade? Lebih banyak kita hampir sama. Kalau makanan khas atau lokal yang sering jagung piti dicampur dengan kacang. Jagung piti. Oh, jagung titi. Oh, kita udah pernah coba jagung titi. Jagung titi dicampur kacang, Pak. Iya. Oh. Terus tuh, Pak? Itu snack gitu ya, cemilan ya. Terus kalau minumannya, Pak? Ya, kalau di sana tuh rata-rata orang kita di sini Lembata lebih banyak minum tuak. Oh, tuak. Ya kalau tuak manis saya bisa lah, Pak. Kemarin udah coba, Pak, tuak manis, Pak. Sini kalau mau ke Lembata tinggal di informasi kita sudah siap tuak manisnya biar datang langsung minum. Oh, oke, Pak. Saya siap ke Lembata, Pak. Ditunggu undangannya, Pak. Tapi berarti maksudnya apakah kuliner itu mungkin ada di bawah di warung kan biasa kalau di bukit biasanya di bawahnya ada warung Pak. Bisa kita nikmati di situ sebelum trekking atau setelah trekking gitu. Ada ya Pak? Pak? Ini dengan
kurang dengar ya. Oh, kurang dengar. Iya, Pak. Jadi maksudnya tadi saya tanya, kuliner yang tadi jagung titi dan kacang sama tuak itu, apakah tersedia gitu di Bukit Wade? Maksudnya mungkin di warung di bawahnya gitu, Pak. Jadi mungkin sebelum atau setelah kita trekking, kita bisa menikmati kuliner itu, Pak. Iya, kalau untuk sementara ini memang kemarin ada, tapi sifatnya di rumah-rumah penduduk. Jadi kita belum GoPro dan sehingga kalau kita mau menikmati itu kita masuk di pemukiman dulu baru ke lokasi. Oke. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, nanti kita bisa mampir lah. Ya, betul. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi ya? Apalagi, Mar? Kira-kira? Sebelum Harapan kita tadi menutup udah ya? sesi. Tadi harapan ke depannya juga udah. Apa lagi ya? Apa ya? Gini Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan nih Pak? Kan promosi sebentar lagi Pak nih, tanggal 31 Oktober dukungan ditutup. Apa yang akan dilakukan sampai akhir bulan nih agar Bukit Wade bisa memenangkan nominasi di kategori olahraga? Gimana tuh Wisata Pak? petualangan dan olahraga. Ya, wisata petualangan dan olahraga. Memang kalau terkait Jadi kalau kita di dinas pariwisata, Gimana Pak kita Anton? sudah gencar melakukan, ya halo. Ya, aman Pak. Jadi kami di dinas pariwisata selama ini sudah melakukan kegiatan Agak bergema, Pak, suaranya. Kemudian kita menyampaikan kepada teman-teman ASN ke instansi-instansi untuk memberikan dukungan berupa vote terhadap Wade jadi nominasi APRI 2021. Ya. Berarti udah bekerja sama dengan masyarakat sekitar juga ya Pak? Ya, sudah kita sebarkan informasi. Oke. Ada lagi Pak? Loading dua-duanya. Loading. Mungkin dari Pak Marcel? memang dari kita juga kita akan menyebarkan informasi karena di desa memang kita sudah sampaikan terkait dengan pariwisata Wade mungkin lebih banyak lagi Yang vote ya. Iya, benar. Jadi kalau teman-teman mau vote Bukit Wade di Lembata, itu caranya gampang banget ya. Tinggal teman-teman mampir ke Instagramnya Ayo Jalan-Jalan Indonesia, terus cari deh fotonya, terus like fotonya, gampang kan? Dan kalau misalnya di YouTube juga cari videonya Bukit Lembata, aku juga udah nonton, udah like, udah dukung. Itu juga videonya bagus banget. Teman-teman juga tinggal like juga. Nah, kalau misalnya via SMS, teman-teman bisa kirim SMS, ketik APIS, pasti 7J ya, Pak? Iya, 7J. Ya, Kirim ke 99386. Oke deh. Untuk menutup travel talk kita hari ini, kita akan membacakan pantun. Sudah siap? Belum. Bapak udah siap, Pak? Lah. Gimana, Pak? Pak Anton, Pak Marsa udah siap dengan pantunnya, Pak? Waduh, kok senyum? Gimana, Pak? Udah siap, Pak? Belum siap pantunnya nih. Aduh. Pak Marcel gimana, Pak? Mardia udah siap? Kairan dulu. Aduh, aku dulu nih ya. Oke lah, aku dulu lah. Nih, Ya, nih dulu ya.
pantun dari aku, dukungan untuk Bukit Wade nih, ya. Oh ya, kalau misalnya aku pantun nanti dibalesin, ya Mar. Iya. Jadi yang pertama cakep, mantep, asyik, ya. Per baris dibalesin. Nah, makan buah mangga bersama-sama. Cakep. Nah, rasanya manis seperti jatuh cinta. Cailah. Mantap. Dukung wisata Lembata supaya mendunia. Asik. Pesona Bukit Wade tiada tandingannya. Iya. Ayo yang lain pantunnya. Bagaimana? Perwakilan antara pantun sama Pak Ya, mungkin Marcel. perwakilan Pak Anton atau Pak Marcel. Ada yang request Pak, mungkin kalau nggak pantun bisa nyanyi lah. Pantun yang salah pantun deh. Main dulu bersama-sama. Cakep. Cakep. Kita merajut bersamaan. Mantap. Mantep. Mari kita bersama-sama mendukung Bukit Wade Asik. untuk menjadi nominasi API 2020. Iya. Semoga Iya, Pak. Makasih. sukses di API Pak. API. Kita dukung dan kita doain semoga hasilnya terbaik nanti ya di malam API. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi dari Mardia atau Pak Marcel atau Pak Anton? Aku sudah. Aku Dari sudah. Bapak Kepala Desa dulu. Dari Kepala Desa nih. Oh, oke, dari Kepala Pak Desa. Marcel, Pak Marcel. Ayo Pak. Ada Pak yang mau disampaikan, Pak? Ini macam suara agak kurang jelas ya. Iya. Bapak ada pantun Pak? Tahan juga. Atau yang mau disampaikan aja. Atau Bapak mau nyanyi juga nggak apa-apa Pak? Saya cuma ingin menyampaikan banyak terima kasih. Heeh. Cuma dukungan kita terhadap pariwisata Wade. Dan juga pesan jangan lupa datang ke Lembata dan ke Wade. Oke deh. Kita siap ke Lembata, Mar. Ya, kita juga udah siap, Pak. Nih kita juga udah pakai tenun Tenun dari NTT. NTT. Ada pesan nih dari Bang Hiro. Sukses untuk Bukit Wade. Mudah-mudahan bisa berjumpa di musim Banyu Asin saat malam puncak api. Yeay. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kita doakan ya. Ya. Berarti sampai ketemu ya Pak. Kita di musim Banyu Asin Pak. Ya, terima kasih. Oke. Kita siap diundang loh Pak ke Lembata. Iya. Jangan Oke, lupa Pak. Wade ya. Kita siap explore untuk Bukit Wade, kita siap untuk hiking. Iya, sampai ke puncaknya Pak. Iya. Ya, sampai puncak ya. Kemudian kita menikmati pantai pasir putihnya yang eksotis. Iya, pokoknya Siap. nanti semuanya kita Siap deh. datengin Pak. Di Lembata Pak. Oke deh. Ya, ya. Oke, Kak Iren. Kami siap menerima Bapak Ibu sekalian ya. Kami siap menerima Bapak Ibu sekalian di Lembata. Ya. Oke Dengan senang deh. hati. Sip. Terima kasih Pak Anton, Pak Marcel, dan Mardia untuk Travel Talk kali ini. Sampai jumpa di Travel Talk berikutnya. Dan sampai jumpa di musim Banyu Asin. Dan sampai jumpa di Lembata. Dadah. Oke. Dah. Iya, selamat Terima kasih siang. semuanya. Terima kasih banyak untuk Lembata ya, Mbak ya.